Shalom anak-anak, bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Miss berharap anak-anak bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, dan juga Miss berharap anak-anak masih tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap doa dan kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan yang terus kami alami, terus kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami napas hidup, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati suasana pada pagi hari ini. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau belajar, kami mohon Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat, memberi kami semangat, supaya hari ini kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar penyajian data. Nah anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara untuk membaca data ya. Nah hari ini kita mau belajar penyajian data. Untuk penyajian data ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama daftar, kemudian tabel, yang ketiga diagram gambar atau piktogram, keempat diagram batang, dan yang terakhir diagram garis. Nah kita langsung lihat bagian yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk daftar. Nah anak-anak perhatikan contohnya ya. Benny ingin mengetahui tinggi badan teman-temannya. Benny menanyai teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Tinggi badan teman-temannya yang diperoleh Benny adalah sebagai berikut. Nah ini adalah data tentang tinggi badan teman-teman Benny. Ada yang tingginya 140, 142, 138, 150, 155, 156, dan seterusnya. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa dapat kita peroleh bahwa tinggi badan tertinggi adalah 165 dan tinggi badan terendah adalah 138. Nah, ini adalah contoh data dalam bentuk daftar. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Kita lihat contohnya ya. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah ini adalah daftar golongan darah teman-teman Edo. Dan Edo ini adalah siswa kelas 5. Nah, ini adalah golongan darah teman-temannya. Ada 28. Ada yang bergolongan darah A, ada yang golongan darah AB, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Datanya dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Supaya lebih mudah untuk melihat golongan darah dari teman-teman Edo, maka kita buat seperti ini ya, buat tabel seperti ini. Kita kelompokkan atau kita kumpulkan teman-teman Edo atau siswa-siswa yang mempunyai golongan darah A. Nah dari data tadi dapat dilihat bahwa teman Edo yang memiliki golongan darah A yaitu ada Benny, Arin, Pandu, Saki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Kemudian teman Edo yang memiliki golongan darah B, Edo sendiri, Indah, Ahada, Salma, Akil, Arof. Kemudian yang punya golongan darah AB, Lani, Udin, dan Uli.
Kemudian yang memiliki golongan darah O ada Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, dan Rani. Jumlah semuanya ini ada 28 siswa. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas lagi data golongan darah teman Edo, kita buat seperti ini ya. Kita buat dalam bentuk frekuensi. Misalnya, golongan darah A tadi jumlah siswa atau banyaknya siswa yang bergolongan darah A ada 12 siswa ya. Kemudian yang golongan darah B ada 6 siswa, golongan darah AB ada 3 siswa, golongan darah A O ada 7 siswa. Jadi jumlahnya ada 28. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian berikut, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram atau diagram gambar atau piktogram. Silakan anak-anak perhatikan contohnya. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Nah, dari data-data ini kita mau menyajikan ke dalam bentuk diagram gambar. Nah, data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar dapat diwakili oleh gambar ya, misalnya gambar ini mewakili 10 orang, kemudian gambar yang ini mewakili 5 orang. Jadi data di atas dapat disajikan dalam diagram gambar. Silakan anak-anak perhatikan ya. Nah, ini adalah data peminjam buku di perpustakaan SD Nusantara 01. Nah, pada hari Senin peminjam ada 25. Kita mau sajikan atau kita mau buat dalam bentuk diagram gambar. Nah, gambar ini tadi mewakili 10 orang. Jadi ini sudah 10. Kemudian tambah ini 10 berarti sudah 20. Kemudian gambar ini mewakili 5 orang, jadi jumlahnya sudah 25. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian pada hari Selasa peminjam ada 20. Nah, diagram gambarnya seperti ini ya. Gambar yang mewakili 10 siswa, 2 gambar yang mewakili 10 orang. Kemudian hari Rabu peminjam ada 30 siswa atau 30 anak. Nah, diagram gambarnya yaitu 3 gambar yang mewakili 10 anak atau mewakili 10 orang. Kemudian pada hari Kamis peminjam ada 15, berarti 1 gambar yang mewakili 10 orang dan 1 gambar yang mewakili 5 orang. Selanjutnya pada hari Jumat peminjam ada 10, jadi diagram gambarnya yaitu 1 gambar yang mewakili 10 orang. Kemudian pada hari Sabtu peminjam ada 45 orang, jadi diagram gambarnya itu ada 4 gambar yang mewakili 10 orang dan 1 gambar yang mewakili 5 orang ya, seperti ini anak-anak. Oke, bagaimana, paham ya? Ya, ini cukup mudah ya anak-anak. Sekarang kita lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu menyajikan data dengan diagram batang. Perhatikan contohnya. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data profesi
orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Ada yang pegawai negeri sipil atau PNS, ada sebanyak 8 orang, berprofesi sebagai TNI sebanyak 5 orang, berprofesi sebagai petani ada 12 orang, berprofesi sebagai guru ada 3 orang, dan sebagai wira swasta ada 2 orang. Nah, data-data ini kita akan sajikan dalam bentuk diagram. Nah, anak-anak, sekarang kita mau menyajikan data di atas ke diagram batangnya. Jadi, diagram batang data di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram batang dari data profesi orang tua di kelas 5 SD Nusantara 001. Nah, yang berprofesi sebagai PNS ada 8 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai TNI ada 5 orang, yang berprofesi sebagai petani ada 12, sebagai guru ada 3, dan wira swasta ada 2. Jadi bagian yang mendatar di bawah atau horizontal ini adalah profesi orang tua siswa, kemudian yang vertikal ini adalah jumlah profesi orang tua siswa. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Ini cukup mudah ya. Sekarang lihat bagian yang berikut, yaitu menyajikan data dengan diagram garis. Nah, berikut ini adalah tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai berumur 9 bulan. Nah, ini adalah datanya ya pada saat dia baru lahir atau umur 0 bulan. Berat badannya yaitu 3,5 kg. Jadi, berat badannya dalam satuan kilogram. Umur 1 bulan beratnya 4 kg. Umur 2 bulan beratnya 5,2 kg. Umur 3 bulan beratnya 6,4 kg, dan seterusnya sampai umur 9 bulan beratnya ada 8,6 kg. Jadi silakan anak-anak perhatikan data ini ya. Nah, data ini kita akan sajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, yang pertama kita diminta untuk membuat diagram garisnya. Kemudian pertanyaan kedua, pada umur berapa bulan berat badannya menurun? Dan yang ketiga, pada umur berapa bulan berat badannya tetap? Silakan anak-anak kembali perhatikan data ini ya. Nah, anak-anak, kita akan menyajikan data di atas ke diagram garis ya. Oke, jadi gambarnya akan seperti ini. Jadi garis horizontal di bawah itu menunjukkan umur, dan yang vertikal ini menunjukkan berat badan. Nah, jadi pada saat dia baru lahir atau umur 0 bulan itu berat badannya sudah 3,5. Kemudian umur 1 bulan berat badannya 4 kg, umur 2 bulan berat badannya 5,2, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya, pada umur berapa bulan berat badannya menurun? Nah, silakan anak-anak perhatikan di sini. Pada umur berapa bulan berat badannya menurun? Ya, kita bisa lihat pada gambar ini ya, bahwa pada bulan 8 berat badannya 8,8, dan pada bulan 9 berat badannya turun menjadi 8,6. Oke. Pertanyaan yang kedua, pada umur berapa bulan berat badannya tetap? Kita bisa lihat gambar ini ya. Oke, jadi berat badannya pada bulan 6 ya, itu tetap atau sama dengan berat badan pada bulan 5, yaitu 7,5. Oke anak-anak, udah paham ya bagaimana menyajikan data dalam diagram garis. Oke, silakan
Silakan anak-anak kerjakan tugas. Buka bukunya, buku Senang Belajar Matematika pada halaman 219 nomor 3, halaman 227 nomor 4, dan halaman 235 nomor 5 bagian A, B, dan C. Oke anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar bersama Miss Yerni hari ini. Anak-anak di rumah tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.